Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, marilah kembali kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Bersyukur atas nikmat yang sedang dan akan terus diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita. Sebagaimana Allah dengan namanya Al-Hannan, Ya Mannan, yang maha welas asih tak pilih kasih, Ya Mannan, yang maha memberi tak pernah berhenti. Seraya terus kita memohon kepada Allah dengan hidayah dan taufiknya agar kita istiqamah dituntun menjadi abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah memenuhi relung hati kita, membasahi lisan kita, menyampaikan pada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Manusia yang siang malamnya memikirkan kebahagiaan kita, manusia yang kasih sayangnya pada diri kita melebihi diri kita sendiri. Sebagaimana Allah firmankan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demikian gambaran kasih sayang Rasulullah kepada kita. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Safwatallah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Seraya juga kita memohon kepada Allah, semoga seluruh yang hadir ini diberikan rizki untuk bisa berumrah dan berhaji. Semoga seluruh yang hadir ini diberikan kesehatan dan umur panjang serta rezeki yang lapang, agar sebelum kita meninggal dunia bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, tiada kesuksesan tanpa perjuangan dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Hari ini kita kembali mempelajari pengorbanan seorang hamba Allah yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah, yang karena ingin membuktikan murni dan tauhid serta cintanya kepada Allah, beliau mengorbankan anak yang paling disayanginya, yang telah lama dinanti, yang karena pengorbanannya ini beliau lulus dengan gelar Khalilullah, orang yang dicintai dan mencintai Allah. Dialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan satu tema belajar takwa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama,
tiada cinta tanpa berkorban. Dan Nabi Allah Ibrahim telah membuktikan cintanya dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, yang berpuluh tahun dinanti dengan doa Rabbi habli minas salihin. Sebagian riwayat mengatakan 40 tahun. 86 tahun umur Nabi Allah Ibrahim baru dia karuniakan Ismail alaihissalam. Tapi begitulah ujian Allah sedang mencintai kepada Ismail alaihissalam, dapat perintah untuk menyembelih. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, ayah dapat perintah Allah lewat mimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Di luar dugaan hadirin, jawaban Nabi Allah Ismail yang saleh, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jikalau itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, menggunakan fi'il amal, segera engkau laksanakan wahai ayah. Insyaallah engkau mendapatiku menjadi orang yang sabar dalam pelaksanaan perintah ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, kalau Nabi Allah Ibrahim telah membuktikan cintanya dengan berkorban yang paling berharga dalam dirinya, bertanyalah pada diri kita. 40 tahun telah berislam, 50 tahun telah beriman, 60 tahun telah mengatakan cinta pada Allah dan Rasulullah. Lantas pertanyaannya, pengorbanan apa yang telah berikan kepada Islam? Pengorbanan apa yang telah kita buktikan sebagai cinta pada Rasulullah? Moga-moga bagi yang mempunyai kelapangan rezeki dan pada hari ini berkorban dengan seekor sapi, dengan domba, adalah bukti bahwa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, berkorbanlah apa saja untuk syiar agama ini. Berkorbanlah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan harta. Bahkan Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kita dan lebih-lebih dengan diri dan nyawa kita, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua hadirin, kesuksesan Nabi Allah Ibrahim tidak lepas dari yang namanya ucapan dan doa-doa. Betapa banyak doa-doa yang Allah abadikan, warisan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian pedoman dalam kehidupan kita. Jangan lupa berdoa, jangan berhenti berdoa, jangan putus asa dari doa, dan jangan menyerah dengan doa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Demikian ungkapan doa yang disampaikan Nabi Allah Ibrahim. Allah kabulkan. Tidak hanya soleh putra-putranya, bahkan putra-putranya seluruhnya menjadi nabi, menjadi rasul. Sampai Nabi Allah Ibrahim disebut Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini juga doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Salah satu yang harus kita warisi dari Nabi Allah Ibrahim, selalu doa minta agar anaknya senantiasa mendirikan salat. Sebagaimana digambarkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku taruh ya Allah keluargaku, anak keturunanku di lembah Baitikal Muharram yang gersang, yang tandus. Tapi mari hadirin kita dengar apa yang diungkapkan doa oleh Nabi Allah Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah. Walaupun tandus gersang alamnya, tapi permintaan pertama Nabi Allah Ibrahim, jadikan anakku ya Allah orang yang mendirikan sholat. Ini pelajaran hadirin yang ketiga. Boleh mendoakan anak sukses dunia, boleh mendoakan anak sehat lahir batin, tapi yang jangan lupa berdoalah sebagai orang tua agar anak-anak kita mendirikan sholat.
Kalau sudah sholat ditinggalkan, sudah habis benteng sebagai orang Islam. Karena satu-satu yang dipesankan oleh baginda Nabi menjelang meninggal dunia juga as-salah, as-salah, as-salah. Demikian warisan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di tengah kegersangan alam, ketandusan Mekah, doa pertama beliau, Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan anak-anak keluargaku itu orang mendirikan sholat. Baru sebagai manusia, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan setiap orang, setiap manusia berjumpa dengan keluargaku tahwi ilaihim, hatinya penuh rasa cinta dan suka. Baru kemudian sebagai orang tua, warzuqhum minat tamarati. Beri mereka rezeki ya Allah, beri mereka rezeki ya Allah dari bumi berupa buah-buahan. La'allakum tashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Hadirin, sepulang dari sholat Idul Adha, rasanya doa ini pendek, doa ini singkat. Mudah-mudahan para orang tua di komplek Haji Bardan bisa menghafal dan mengamalkannya. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran selanjutnya dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim tentang berkurban. Ada 3 aspek paling tidak yang bisa didapatkan pelajaran dari berkorbannya Nabi Allah Ibrahim yang berencana akan menyembelih Ismail. Kenapa Nabi Ismail langsung patuh, langsung taat, dan langsung mau melaksanakan perintah? Ini menunjukkan pelajaran betapa Nabi Ismail mengidolakan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi role model. Percaya bahwa ayahnya orang paling sayang, percaya bahwa ayahnya tidak pernah berdusta, percaya bahwa ayahnya memiliki akhlak mulia. Artinya hadirin, tidak mudah bagi setiap orang tua. Di luar bisa dipercaya, di keluarga, di anak belum tentu bisa dipercaya dan ditaati. Artinya betul yang difirmankan oleh Allah kepada kita semua yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita terlebih dahulu harus menjadi suri teladan. Jikalau anak ingin soleh, maka orang tuanya harus sekuat tenaga menunjukkan dan mencontohkan kesolehan. Jikalau anak ingin dermawan, maka orang tuanya harus mencontohkan kehidupan yang penuh dengan kedermawanan. Jikalau anak ingin menjadi orang-orang yang sabar, seharusnya lah orang tuanya yang meneladankan kesabaran pada anak-anaknya. Yang kedua, karena begitu sayang, begitu cinta kepada orang tuanya, ini bukti bakti Nabi Allah Ismail kepada orang tuanya. Bahkan sampai harus mengorbankan nyawa demi bakti pada orang tuanya. Nabi Ismail mengatakan, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Contoh untuk kita hadirin, tak ada kesuksesan, tak ada keberkahan kecuali salah satunya dengan berbakti pada kedua orang tua kita. Nabi Ismail bahkan mengatakan, wahai ayah, segera pelaksanaan sebelah itu dilakukan, namun aku minta syarat. Yang pertama, tajamkan pisau ayah agar pelaksanaan itu bisa dengan cepat. Yang kedua, tutup mata ayah dan tutup mataku. Siapa yang tega seorang ayah menyembelih putranya agar ayah bisa melaksanakan? Dan yang ketiga, setelah jasadku tersembelih, sebelum aku dikuburkan, izinkan tubuhku disentuh oleh ibunda Hajar tercinta. Ini menunjukkan hadirin bahwa begitu besar bakti Nabi Allah Ismail kepada orang tuanya. Marilah hadirin sekalian, tak ada jalan keberkahan di dunia ini kecuali bakti pada kedua orang tua kita. Pertanyaannya, pengorbanan apa, bakti dan balas budi apa yang sudah diberikan kita pada orang tua kita masing-masing? Kalau hadirin sekarang sukses, demi Allah bukan diri hadirin yang sukses, tapi ibu bapak yang telah mendoakan kita, membanting tulang, memeras keringat untuk membahagiakan kita. Kalau kita berhasil sebagai seorang anak, sesungguhnya yang berhasil adalah orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Yang ketiga terakhir, Nabi Allah Ibrahim mencintai Allah
dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Artinya hadirin, untuk Allah dan Rasulullah hendaklah memberikan yang terbaik. Hendaklah memberikan yang paling baik yang kita punya. Jikalau sedekah, sedekahlah dengan yang terbaik yang kita punya. Jikalau berkorban, sekuat tenagalah berkorban yang paling baik yang bisa kita lakukan. Karena Nabi Allah Ibrahim telah membuktikan memberikan yang paling baik, yang terbaik dalam hidupnya, Ismail alaihissalam. Dan setiap kita pasti punya Ismailnya masing-masing. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah sanggup saat nanti Allah mengambil Ismail kita? Apakah kita sudah rela saat Allah mengambil Ismail kita? Dan itulah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim, kepasrahan Nabi Allah Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Marilah di khutbah kedua ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga saat ini saat ijabahnya doa. Kita yakin ribuan malaikat pasti sedang berhimpun di sekitar kita dan mengamini doa yang dipanjatkan. Karena itu mudah-mudahan dengan doa kita bersama menjadi jalan terkabulnya, menjadi jalan wujud nyatanya segala harapan, doa-doa dan cita-cita kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin ya Allah, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampuni seluruh dosa lisan kami, mata, pikiran dan hati kami. Ya Allah, dosa yang sengaja kami lakukan berulang-ulang dan terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang masih kami ingat ataupun dosa yang kami lupa. Ighfir lana ya Allah, ampuni ya Allah. Wa tarhamna ya Allah, sayangi kami. Lanakunanna minal khasirin, agar kami tidak termasuk orang yang merugi. Kami pun mohon ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan ayah ibu kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Duhai Allah, jadikan orang tua yang telah mendahului kami Kau berikan ampunan dengan doa-doa kami. Berikan kelapangan di alam barzahnya, Kau berikan cahaya di alam kuburnya. Berikan mereka semua nikmat ya Allah di alam arwahnya. Duhai Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya,
Bahagiakan ya Allah, istiqomahkan dalam taat dan ibadah kepadamu. Izinkan kami menjadi anak yang berbakti pada ayah dan ibu kami, anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami, anak-anak yang menjadi jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat orang tua kami. Taqabbal minna ya karim, taqabbal minna ya karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga seperti bahagianya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana berkah dan rahmat yang telah Kau berikan pada rumah tangga Nabi Allah Ibrahim. Berikan berkah dan rahmat itu juga pada keluarga kami ya Rabbana. Lahirkan dari kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kami mohon dengan segala keagungan-Mu ya Allah, berikan pada kami anak yang soleh dan solehah, anak yang menjadi jalan kebahagiaan kami, jalan keselamatan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, kami mohon padamu, tuntun dan bimbing kami akan menjadi orang tua yang soleh dan solehah, yang sabar, orang tua yang istiqomah mendidik putra-putri kami dalam kebenaran. Rabbi habli minas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan juga nikmat pada saudara-saudara kami yang sekarang telah berwukuf di Arafah, yang sekarang sedang berada di Mina, yang sekarang berada di Mekah. Berikan rizki dan nikmat haji itu pula pada kami ya Allah. Berikan pula pada kami kesempatan bisa umroh dan haji ya Allah, bisa berziarah ke makam baginda Nabi. Allahumma rizukna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tadur. Ya Aziz, Ya Ghafur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Undang sebanyak-banyaknya ya Allah, khususnya dari komplek kami ini, orang-orang yang bisa menjadi tamumu, bisa menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Duhai Allah, yang sedang sakit dari keluarga kami sembuhkan, yang sedang sekolah mudahkan terima ilmu dari guru-gurunya, yang sedang usaha saudara-saudara kami berkahkan rizkinya, yang sedang dalam kesulitan berikan kemudahan, yang sedang dalam kekurangan berikan kecukupan, yang sedang dalam kebingungan berikan hidayah, petunjuk dan taufik-Mu ya Allah, yang sedang punya harapan, doa-doa dan cita-cita, qabulkan ya Allah bihadzal majlis ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.